Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto ihwal tingkat pengangguran di Indonesia yang mencapai level terendah sejak krisis moneter 1998 kontras dengan realitas di lapangan. Data ini juga ditunjukkan oleh liputan-liputan media massa mengenai job fair yang overcrowded, kemudian angka PHK yang meningkat, kata Wahyu Sabtu 16 Agustus 2025. Wahyu menyebutkan kondisi ketenaga kerjaan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ada sejumlah fenomena yang menjadi pertimbangan Wahyu menyatakan demikian. Misalnya kemunculan tanda pagar kabur aja dulu yang sempat ramai diperbincangkan pengguna media sosial X pada awal tahun ini. Tagar kabur aja dulu sebenarnya muncul sejak 2023. Laporan Tempo menyatakan tagar ini digunakan sebagai bentuk kritik dan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, termasuk isu ketenaga kerjaan. Wahyu juga menyinggung pernyataan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, soal masalah pengangguran. Kala itu, Abdul menyarankan warga negara Indonesia agar bekerja di luar negeri. Kata Karding dalam acara peresmian Migran Center di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Kamis 26 Juni 2025. Fenomena tersebutlah yang membuat Wahyu menilai klaim tingkat pengangguran terendah tidak sesuai dengan fakta lapangan. Sementara itu, pengamat ketenaga kerjaan Universitas Gadjah Mada, Tajudin Nur Effendi, ikut menanggapi pernyataan Prabowo ihwal tingkat pengangguran di Indonesia. Secara relatif, itu memang turun, tapi secara absolut tidak, katanya Sabtu 16 Agustus 2025. Tajudin mengatakan, jika mengacu pada data Badan Pusat Statistik atau BPS, memang tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 4,76% pada Februari 2025. Angka itu jauh lebih rendah daripada TPT pada Desember 1998 yang mencapai 5,46%. Angkanya kemudian melejit hingga 6,36% pada 1999 dan bergerak fluktuatif saat memasuki periode 2000-an. Meski begitu, Tajudin menilai data BPS dan klaim Prabowo tidak bisa menggambarkan kondisi sesungguhnya dunia pekerjaan di Indonesia saat ini, yakni mencapai 153,5 juta orang. Jumlah itu naik 0,62% dibanding pada Agustus 2024. Masalahnya, kendati data tingkat pengangguran terbuka dalam 4 tahun terakhir cenderung turun, banyak orang bekerja terserap ke sektor informal yang tak terikat kontrak dan minim jaminan perlindungan sosial. Dari 145,77 juta penduduk pekerja pada Februari 2025, sebanyak 86,58 juta atau 59,40% merupakan pekerja informal. Sedangkan 58,19 juta atau 40,60% merupakan pekerja formal. Tak ayal, klaim tingkat pengangguran telah mencapai titik terendah jadi menuai polemik. Pasalnya, angka ini dinilai tak mencerminkan realitas di lapangan yang tengah bergelut dengan badai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, total tenaga kerja yang terkena PHK sepanjang Januari sampai Juli tahun ini mencapai 42.385 orang. Angka ini naik 32,18% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, dengan tingkat pengangguran terbuka 4,76%, menurut laporan Trading Economic yang dirilis pada Kamis 14 Agustus 2025, Indonesia masih menempati posisi kedua tertinggi di ASEAN dalam negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN pada 2025. Berdasarkan laporan World Economic Outlook edisi April 2025, Lembaga Dana Moneter Internasional memperkirakan tingkat pengangguran Indonesia pada 25 mencapai 5%. Tertinggi kedua di Asia setelah Cina yang sebesar 5,1%.